Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita baca baik bacaan pertama, kedua maupun Injil, yang pantas kita renungkan satu kata yang namanya karunia atau rahmat. Manusia pertama, perempuan pertama, Hawa jatuh ke dalam dosa, tetapi bisa selamat karena rahmat. Karena nanti ada muncul perempuan, ibu kehidupan, Bunda Gereja yang akan melahirkan Yesus Kristus, yang akan meremukkan kepala ular yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa, yang membuat orang takut kepada Allah. Jadi yang membuat orang takut pada Allah itu karena dosa, dan dosa itu asal usulnya karena roh jahat, iblis, setan. Maka setan yang seringkali menakut-nakuti orang, bukan Tuhan yang menakut-nakuti orang. Sumber ketakutan ada pada iblis, bukan pada Allah. Maka kasih karunia juga asal dan sumbernya ada pada Allah, bukan pada iblis, apalagi manusia. Iblis saja yang dulu malaikat itu bisa melawan perintah Allah, apalagi manusia. Jadi tidak mungkin manusia atas kekuatannya sendiri lalu bisa selamat. Butuh karunia. Perempuan pertama butuh perempuan kedua untuk selamat.
perempuan kedua ya Ibu Maria yang akan melahirkan Yesus. Disebut karunia seperti dikatakan di dalam buku Katekismus. Disebut rahmat. Karena sebenarnya manusia berdosa itu tidak layak menerimanya. Yang pantas manusia berdosa, orang manusia yang bersalah ya dihukum. Di mana-mana orang bersalah dihukum, dipenjarakan. Tetapi Tuhan tidak. Justru Tuhan mengampuninya karena Tuhan mengasihinya. Seperti tadi malam kalau mengikuti pengarahan bulan masa Advent itu, renungan ketiga kan diputarkan video pendek dari Ibu Teresa, di mana stok bahan sembakonya itu diambil, diklaim punya pemerintah, diambil, tinggal disisai sedikit. Nah, yang berkuasa kagum heran pada Bunda Teresa. Mestinya mengutuknya, tetapi kok malah mengampuninya, malah memberkatinya. Tuhan memberkati kamu. Nah, itu kan hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Jadi sekali lagi disebut rahmat karena manusia sebenarnya tidak layak menerimanya. Jadi bukan jasa kita lah kalau kita selamat, kalau kita bahagia. Yang paling berjasa siapa? Ialah Putra yang menjelma menjadi manusia Yesus dan dikandung dalam rahim Bunda Maria yang sejak semula tentu pasti disiapkan oleh Allah, dikandung tanpa noda. Maka apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel yang diutus oleh Allah? Salam. Engkau yang dirahmati. Engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai kamu. Jadi tidak ada alasan lain kecuali kita hanya bersyukur. Bersyukur bersama 3 imam kita, saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahun imamatnya, juga tarekat-tarekat yang berlindung pada Santa Pramaria. Atas keterlibatan Maria dalam sejarah penyelamatan umat manusia juga sejarah penyelamatan